peak di belakang wording itu, tetapi ada hal yang baru, yaitu setiap kandidat berupaya untuk mencari soundbite gitu, bikin soundbite atau tagline gitu. Dan kelihatannya publik nggak peduli karena semuanya diucapkan di dalam bahasa Inggris itu kan. Apa urusannya dengan rakyat di bawah? Tentu itu dimaksudkan untuk memperlihatkan distinctive karakter dari masing-masing kandidat itu. Tadi saya beberapa hari ini nggak ikuti sebetulnya, saya baca aja tuh. Kalau misalnya yang dimaksud the economic of stupidity itu khas Prabowo yang konsisten untuk mempersoalkan kebijakan ekonomi itu. Mungkin saya nggak tahu dari mana dapat keterangan itu. Tapi seingat saya Bill Clinton menyebutkan itu dalam konteks yang lain. Dia sebut bahwa masalah dari setiap pemilihan umum adalah soal ekonomi memang. Karena itu dia sebut the economy is stupid. Goblok, soal ekonomi, jangan yang lain. Gitu kira-kira gampangnya tuan. Nah, yang jadi kontroversi sekarang adalah kenapa harus pakai tema yang sebut aja tema asing gitu. Sama seperti Pak Jokowi pakai narasi apa namanya tadi? Winter is Coming. Iya, apa filmnya itu Game of Thrones. Itu juga narasi asing gitu kan. Kenapa nggak pakai misalnya Ronggo Warsito atau metafor dalam negeri? Siapa yang sodorin itu? Prabowo pasti dia baca sendiri itu. Tapi Pak Jokowi saya kira dia nggak baca. Jadi ada yang sodorin, ada tim yang bikin itu. Karena seingat saya literasi Pak Jokowi itu adalah soal nama-nama ikan itu kan. Jadi agak jauh dengan satu imajinasi di dalam buku yang kemudian difilmkan, dibikin seri, yaitu Game of Thrones itu. Itu artinya ada hal yang tidak fit and proper itu. Apalagi itu statusnya fiksi. Dulu Pak Jokowi justru menentang fiksinya Prabowo, Ghost Fleet itu. Tapi sekarang diambil alih itu. Artinya Pak Jokowi sebetulnya nggak paham keadaan itu, tapi disodorkan. Ya kalau soal neolib itu hasil dari IMF kemarin, separuh dari komitmen itu soal investasi di bidang tambang ekstraktif itu. Dan itu artinya juga akan banyak tanah yang akan diambil alih oleh swasta karena perjanjian internasional, dan petani akan kehilangan lahan. Itu konsekuensi dari perjanjian di Bali kemarin. Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga secara tidak sadar menyodorkan tanah untuk dieksploitasi oleh yang dia sebut neolib. Untuk logika mengidentikan dengan Trump sendiri seperti tadi kata Bung Adian, Anda lihat sengaja atau tidak sengaja sebenarnya akhirnya orang mengidentikan seperti ya Donald Trump karena slogannya mirip seperti kata Bung Adian tadi, orang jadi akhirnya susah membedakan, bahkan faktualnya tidak begitu. Kondisi faktualnya seperti itu. Anda setuju? Iya, kita lihat begini. Setelah ucapan itu tiba ke publik, kita lihat contoh-contohnya itu. Contoh diberikan oleh Sandi, saya baca di koran, bahwa kita mau supaya jadi kayak Majapahit, jadi kayak Sriwijaya. Jadi great again itu seolah-olah seperti Sriwijaya, seperti Majapahit, bukan seperti Amerika itu. Tentu saja ada semacam hitungan politis karena mayoritas pemilih di Jawa, maka dipakai idiom itu tuh. Jadi menjadi besar kembali seperti zaman Sriwijaya dan Majapahit kan Sandi ucapkan itu. Jadi bukan ke Amerika. Tetapi juga itu ada yang kalau praktek-praktek politik seperti yang dikatakan Bung Adian tadi, misalnya praktek-praktek politik Trump yang kemudian ya tadi katanya agak mirip juga misalnya dilakukan oleh praktek-praktek tadi misalnya apa namanya komunikasinya menyebar ketakutannya seperti tadi kata Bung Adian menurut Anda. Justru hari ini kita takut sebab ada semacam monopoli slogan dari pihak pemerintah, yaitu hanya kami Pancasila, kalian adalah fundamentalis. Itu juga sesuatu yang menakutkan dan semua orang khawatir bahwa itu betul-betul akan membelah publik. Jadi itu soal interpretasi aja tuh. Dalam bahasa-bahasa diplomasi
tuan rumah itu harus dipuji. Jadi ya tamu yang baik dia harus memuji wangi dari ruang tamu. Sebelum si tamu itu pergi ke dapur, pergi ke WC, lalu pulang dengan tutup hidung gitu. Kan itu basa-basinya. Nah soal pilihan wording itu winter is coming itu kan semacam sebut aja itu kritik atau satire seorang sosialis terhadap kompetisi para kapitalis itu. Nah sialnya itu forum kapitalis dan presiden adalah tuan rumah dari forum itu. Jadi kontradiktif wordingnya itu. Lain kalau yang ngomong itu Bung Karno atau Chavez Chavez. Iya Hugo Chavez, pemimpin sosialis memberi kritik pada global financial capitalism gitu. Tapi justru IMF itu kan biangnya kapitalis. Jadi si IMF pasti dia ketawa aja lo kok lu undang gue, tapi lu kritik gue gitu. Bahkan setelah selesai sidang, Lagarde bilang bahwa Indonesia tambahin dong iurannya supaya gampang untuk punya suara di dalam sidang-sidang IMF. Terus dia tambahin lagi bahwa hati-hati ya akan ada krisis tahun depan itu. Jadi justru dia kasih peringatan yang lebih kuat daripada winter is coming. Nah kalau soal winter is coming, ya winternya udah ada di sini sejak Presiden Jokowi jadi memimpin negeri ini karena ekonomi memburuk terus kan. Jadi musim dingin kita udah menggigil karena tidak ada kegiatan ekonomi justru ada di Indonesia. Okay. Itu kalau saya mau bolak-balik logiknya gitu ya. Kalau saya mau mempermainkan metafor itu. Pak Jokowi kasih semacam posisi moral. Seolah-olah posisi itu menunjukkan ideologinya tuh. Bahwa dia pemimpin yang otentik, yang mampu untuk menegur kapitalis dunia segala macam. Tetapi di dalam politik nasional sendiri dia bukan tokoh utama. Tetap Ibu Mega mengatakan presiden adalah petugas partai. Jadi orang lihat kontradiksi itu tuh. Ya bagus saja sebagai retorik. Tapi bagi orang yang bikin analisis, ini kok nggak match gitu ya. Antara mental feodal yang masih ada di dalam perpolitikan istana dan upaya untuk menegor global capitalism itu. Itu seperti anak kecil yang negor preman terus ditampar sama preman gitu kan. Untung tamparnya itu dalam bentuk tepuk tangan gitu kan. Jadi kita mesti baca sesuatu yang tersembunyi di dalam gimmick yang terjadi di Bali. Nah sekarang soal tadi Yutanya soal saya juga lupa pertanyaan saya tadi. Bagaimana membaca tadi? Iya. Dalam konteks masyarakat umum, karena itu saya mau terangin politik, pertarungan politik. Pak Jokowi waktu mengucapkan itu tidak otentik, sebab tidak datang dari semacam psikologinya tuh. Jadi dia membaca teks itu dan itu disodorkan pasti. Karena Pak Jokowi tidak punya tradisi membaca, maksudnya membaca buku tuh. Karena Game of Thrones itu adalah imajinasi dan butuh waktu untuk membaca itu supaya menyerap filosofinya tuh. Jadi pasti itu adalah atau mungkin nonton film ya, mungkin kita kan nggak pernah. Apalagi nonton film lebih berat lagi, nonton Dilan aja beliau salah komentar kan. Jadi ada yang tidak otentik, tapi saya nggak protes karena itu adalah pekerjaan tim itu. Tetapi tetap kalau kita analisis tidak otentik. Prabowo lebih otentik karena dia sejak dia sebut soal armada setan itu, Ghost Fleet itu memang sesuai dengan karakter militernya tuh. Waktu dia ucapkan jadikan kembali Indonesia besar, itu juga di dalam satu semangat prajurit itu. Jadi lebih otentik dan saya kira Prabowo pasti membaca dokumen-dokumen global itu tuh. Tapi saya kasih kritik yaitu bahwa konsistensi dalam membuat metafor harus betul-betul dipegang, jangan sampai berupaya untuk membaca masa depan sambil merayakan masa lalu itu kritik saya sebetulnya. Sama seperti kritik saya pada Pak Jokowi yaitu bahwa ya tetap orang anggap bahwa tidak otentik yang diucapkan. Tidak otentik dan orang akhirnya melihat bahwa Pak Jokowi literasinya adalah menghafal nama ikan. Kenapa tiba-tiba ngomong tentang sebuah novel yang memerlukan imajinasi itu? Pak Jokowi tidak dilatih di dalam wilayah imajinasi. Jadi itu seperti orang naik gunung es,
pakai sandal jepit, atau orang main bola pakai krampon, pakai sepatu salju. Jadi ada yang nggak klop di situ antara yang diucapkan dengan keseharian dia tuh.